menunaikan sholat zuhur di waktu asar. Tuh, tandanya seorang itu respon, ya, respon terhadap panggilan. Namun karena kondisi-kondisi tertentu, ya, tidak memungkinkan buat atau untuk menunaikan sholat zuhur atau sholat maghrib sesuai dengan waktunya, maka ada niat di dalam hati untuk apa tadi, jamak takhirnya, ya. Beda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim memang udah di situ, ya. Jamak takhir harus ada. Itu para fuqaha kita, ya, mengisyaratkan semacam itu. Kalau ulama-ulama musawifin, ya, ulama-ulama yang lebih halus, mereka itu ruhaniyahnya dan keimanannya, begitu datang panggilan Allah waktu-waktu sholat, dalam kondisi manapun, dalam kondisi apapun dia tinggalkan itu, segera dia menunaikan perintah. Ya, itu ulama-ulama musawifin tuh, ya. Lagi makan dia tinggal makannya, walaupun, ya, dalam keterangan mengatakan kalau sudah ada hidangan, di antara sholat dan hidangan pilih yang mana, utamakan pilih hidangan dulu, baru kemudian sholat, ya. Itu Nabi kan memberikan isyarat, memudahkan artinya. Untuk siapa itu? Itu untuk menjaga secara umum atau umat Islam secara umum yang hatinya itu belum bisa khusyuk kepada Allah, ya. Lebih baik makan dulu dah daripada ntar takut kehabisan. Itu, ya, kehabisan jengkol kita, ya. Makan dulu dah supaya dalam sholat nggak ada pemikiran itu, ya. Kenyang dah tuh. Biasanya kalau itu udah nambah dulu, ngokok dulu, ya. Tuh. Waktu-waktunya jadi begitu, ya. Kalau ulama musawifin tidak begitu. Dia berdasarkan bahwa, ya, lakukanlah urusan dunia kamu itu, ya, seolah-olah kamu hidup 1000 tahun, dan lakukanlah urusan akhirat kamu itu seolah-olah kamu mati besok. Itu mengambil ke situ, ya. Kenapa sih makan mantar juga ada, dia tinggalkan. Pekerjaan ini besok juga ada, masih 1000 tahun hidup, ya. Tinggalkan tuh pekerjaannya tadi, kenikmatan tadi, ya. Dia segera menghadap kepada Allah, ya. Dia pikirkan bahwa dia seolah-olah mati besok, gitu, ya. Maka begitu kalau ulama mereka, orang-orang salaf soleh begitu, ya. Belum tentu gua ketemu sama sholat ini lagi, ya, waktu gua nggak tahu nih berapa menit lagi, makanya dia tinggalkan tuh hal-hal duniawinya. Kenapa? Masih 1000 tahun seolah-olah, gitu, ya. Dia tinggalkan tuh kalau mereka tuh, makanya mereka selalu berada di awal waktu, ya. Tinggal pilih dah kita tuh mau pilih yang mana, ya. Ada pilih yang di awal waktu, apa memang dawam tadi continue kita itu, ya, jam sekian, apa memang sudah ada niat di dalam hati kita untuk memenuhi panggilan Allah jam sekian, gitu, ya. Kalau udah niat di dalam hati jam sekian, itu yang didustai udah. Ya Allah, saya sholat zuhur jam 1, sekarang masih sibuk ini jam 12, ya. Itu harus tepat, itu harus ditepati, kan panjang tuh waktunya, gitu, ya. Ini jadi salah satu di antara, ya, gimana orang yang beriman itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan keperduannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, sini, ya, gimana sampai sesuatu perkara yang bukan perdu, ya, nanti sampai masalah sunahnya, gimana mereka kemudian, ya, ingin dicintai oleh Allah, ya, betul, hubbu ilaihi bin nawafil, ya.
sampai dengan menunaikan sholat fardu dan ingin dia itu dicintai oleh Allah, dia bin nawafil, dia lakukan sholat-sholat sunnah, dia lakukan masalah-masalah sunnah, bukan hanya yang fardu ya, tapi lebih dekat lagi kepada Allah untuk mengambil kesenangan dan kecintaannya kepada Allah bin nawafil dengan menunaikan masalah-masalah sunnah. Ya, kemarin karena sholat ini ya mengambil peringkat paling azam di dalam urusan, di dalam syariat agama Allah ya, dan merupakan roksul ibadah dibandingkan ibadah yang lain ya. Sholat merupakan pimpinan seluruh ibadah, merupakan kepala seluruh ibadah. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya menjadi baik. Assalamualaikum. Karenanya ya, yang paling pertama nanti dikoreksi, yang paling pertama nanti dihisab adalah sholat. Itu paling pertama ya. Yang paling pertama sekali adalah sholat. Yang lain enggak. Kalau memang sholatnya itu bagus, sholatnya benar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan ya, maka seluruhnya mengikuti di belakang ya. Puasanya, zakatnya ya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, perbuatan-perbuatan baik yang lainnya itu berada di belakang, ngikutin aja, udah bagus semua udah, karena udah ditutupin sama sholat ya. Sholat menyelimuti seluruh amal ibadah, diselimutin sama dia. Kalau sholatnya baik ya, ditutupin semua, bagus semua udah, karena ditutupi oleh tutup yang bagus, yaitu sholat, udah rapi semua ya. Kalau tadi sebaliknya, sholatnya ini ya tidak bagus, sholatnya tadi nggak baik, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya umpama, dan sesuai Al-Quran ya, maka yang ada di belakang pun itu tidak baik gitu jadinya ya. Seluruhnya nggak baik, puasanya nggak baik, zakatnya nggak baik, perilakunya nggak baik, adabnya nggak baik, sodakohnya nggak baik, niatnya nggak baik semua jadinya ya. Jadi ancur-ancuran semua jadinya, karena fondasinya tadi tuh ya, kepalanya adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, semua bagus sudah. Di samping kita terusin dah nih ya, namanya juga kita lagi belajar ngomong. Seseorang yang beriman, manakala dia akan melakukan atau menunaikan suatu perintah Allah ya, dia sadari bahwa pada dirinya itu ada dua, ada jasad dan ada ruh, maka dia ajak dua-duanya. Begitu menghadap kepada Allah, dia hadapi dua-duanya, Allah, rohaniyah dan jasmaninya di hadapan Allah. Dia serahkan seluruhnya dan merasa ya, sampai tingkat ihsannya dia merasa di dalam pandangan Allah ya. Dengan ihsan yang keduanya adalah dimana walaupun dia nggak melihat Allah, tapi dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan dia, dan tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah ya. Hati kita bicara, nggak ada yang tersembunyi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu semua ya. Nggak bisa dusta ya. Hati kita ngelantur, tahu semua udah Allah ya. Dari sebelum ngelantur aja hati kita Allah udah tahu ya. Dari sebelum ngelantur tuh, apalagi udah ngelantur ya, emang ngelantur ya. Omongan kong zaman dulu tuh, ngelantur, lu ngelantur mulu gitu ya, kong kita
Sebelum itu aja udah tahu. Ketika seorang hamba takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, malaikat jawab, kadzabta, ente dusta. Malaikat udah tahu, dikasih tahu sama Allah. Satu lagi, seseorang yang sholat gitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, sodakta, ente bener. Ya, malaikat sudah dikasih tahu sama Allah. Kenapa kadzabta, kenapa ente bohong? Dijawabnya oleh malaikat. Itu tadi, ya, ngelantur, ya, itu mana-mana. Ini kita nih, ya, kita begitu. Lebih baik kita ngaku aja dah, daripada digebukin duluan baru ngaku. Ya, gitu. Dengan kita emang saya salah ya Allah, ya, saya salah ya Allah. Udah ngaku sama Allah. Gitu. Makanya pantas setiap selesai sholat kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, ya, karena banyak sekali kekurangan kita, ya, keteledoran kita, ya, di dalam rangka kita ibadah kepada Allah, istighfar, zikir dan lain sebagainya, terus sampai kita berdoa. Seorang mukmin, ya, dia berusaha untuk mendapatkan kecintaannya kepada Allah dan dia dicintai oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, ya. Dia lakukan, dia tunaikan hal-hal yang sunnah, ya, masalah-masalah yang sunnah terus, ya. Banyak, ya, sholat sunnah terutama, ya, karena afdhalun nawafil, ya, sholatun nafli, paling utamanya masalah sunnah adalah sholat sunnah paling utama itu. Kenapa? Karena di dalam sholat, ya, semuanya itu jenis ibadah ada semua di dalam sholat. Di dalam sholat itu ada baca Al-Quran. Di dalam sholat itu ada puasa. Dalam sholat itu ada haji, ya. Dalam sholat itu ada zakat, ada sodako, ya. Ada 2 kalimat syahadat, ada baca sholawat, ada tasbih, ada takbir, ada doa di dalam sholat. Komplit semua. Orang puasa nggak ada di dalam sholat, ya, nggak ada di dalam puasanya itu sholat, nggak ada. Sholat terpisah dari puasa. Tapi kalau sedang sholat, dia sedang puasa, ya. Karena orang yang sholat nggak makan, nggak minum, ya, menelan sesuatu sedikit aja yang keluar dari celah-celah giginya batal sholatnya. Karena puasa, ya, ada biji kacang nyelap, ya, lagi sholat, ketak lutut ketelan sama dia tuh, ya telan, ya, batal sholat. Ya, karena sholat puasa komplit, makanya azam, ya, ada doa, ada sholawat Nabi, semuanya di situ, ya, ada tasbih, tahmid, takbir, ya, istighfar, komplit semua itu di dalam sholat. Keutamaannya, ya, makanya paling besar tuh. Masalah sunat adalah sholat sunat, masalah fardu adalah sholat fardu, paling utama sekali. Sampai-sampai Allah dalam hadis qudsi itu, la yazalu abdi, gitu ya, illa bin nawafil hatta uhibbuhu. Tidak pernah berhenti hambaku itu, yataqarrabu ilayya, dia mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan masalah-masalah sunnah, sampai aku cinta kepada dia. Allah bilang, ya, Allah bilang hambaku tak pernah berhenti dalam rangka mendekatkan diri kepadaku sampai aku cinta kepada dia. Bila Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya,
malaikat dikasih tahu tuh di langit, ya, malaikat Allah di langit dikasih tahu bahwa aku cinta terhadap si Fulan bin Fulan di bumi. Wah, malaikat ramai, ya, malaikat cerita satu sama lain, dia informasikan bahwa Allah mencintai si Fulan bin Fulan. Ramai di sana cerita, ya. Mana sih orangnya? Ya, dilongok tuh sama malaikat loh. Ya, turun tuh malaikat, dia cari mana orang yang dicintai oleh Allah, dilihat. Ya, tuh. Ramai sampai malaikat bumi pun dikasih tahu, ya. Karena malaikat langit turun, malaikat bumi pada kaget, ada apa yang turun? Ya. Ya, cerita tuh. Pada tahu semua. Ya. Makanya orang yang begitu tuh, orang yang dicintai oleh Allah di langit rame, ya, diceritakan seluruhnya oleh para malaikat Allah. Bikin rame langit, ya, oleh nama kita mestinya begitu, ya. Jangan oleh dosa kita rame di sono. Rame sama dosa kita di sono. Ya. Bikin rame. Walaupun di bumi sepi, biarin di langit rame, itu mestinya, ya. Apalagi di bumi rame, di langit juga rame. Kayak Rasulullah, ya. Baginda Nabi di bumi rame, di langit juga rame, ya. Menceritakan tentang baginda Nabi. Ya, kemudian kata beliau, walillahi ibadun la nawafila lahum. Di antara hamba Allah itu enggak ada yang enggak menunaikan masalah sunnah. Ada. Ya. Bal yaitu nabil faraid, akan tetapi dia hanya menunaikan masalah keperduan aja. Ya, pada awalnya begitu. Ya. Yang bagaimana nih? Ya, yang mereka itu menunaikan hanya keperduan, yang mana orang tersebut, ya, dengan menunaikan keperduannya itu dia bangun jiwanya, dia bangun rohaniyahnya, raganya seluruhnya, ya, untuk betul-betul memperbaiki hubungan dia kepada Allah dengan masalah perdu. Ya, dia perbaiki hubungan dia kepada Allah. Dia berusaha. Sumayyab aluna nawafila, kemudian mereka itu di samping menunaikan yang fardu, mereka tunaikan masalah sunnah. Ya, tadinya fardu doang, ya, fardu doang udah. Kemudian setelah dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik hidayah dari Allah, ya, dia tahu tentang masalah sholat sunnah, dia kerjain juga sholat sunnah. Gitu. Ya, terus, ya, banyak sekali tuh, ya. Kalau kita sholat sunnah itu, Pak, ya, kalau kita ukur, ya, waktu-waktu yang panjang yang kita lakukan ini, itu semuanya terisi dengan sholat sunnah. Ini 24 jam nih, terisi semua dengan sholat. Baik sholat wudhunya, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyahnya. Dari maghrib ke isya diisi dengan sholat awabin, ya, sholat sunnah awabin kita isi itu dari maghrib ke isya, ya. Maksimal 20 rakaat maksimalnya. Kemudian masuk waktu isya, kita qobliyah isya, fardu isyanya 4 rakaat, ba'diyah isyanya kemudian kita lakukan, ya, minimal 2 rakaat, ya. Kita tambah lagi sholat witir setelah itu, ya, minimalnya 3 rakaat, minimal 3 rakaat sholat witir. Bagaimana kalau 1 rakaat? Boleh 1 rakaat sholat witir, cuman makruh, ya. Sholat witir 1 rakaat doang, ya. The ulama makanya menambahkannya usolli sunnatan minal witri, gitu. Rakaataini, ya, aku sholat sunnah minal witri, di antara witir 2 rakaat.
Sebab yang namanya witir ganjil. Kalau 2 rakaat bukan witir namanya. Makanya di antara witir, minal witri, ya, di antara witir 2 rakaat. Nambah lagi 2 rakaat minal witri. Nah kalau 1 rakaat nanti rakaatal witri namanya. Baru itu witir disebutnya kalau ganjil 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat sekaligus, ya. 7 rakaat sekaligus atau 11 rakaat sekaligus. Kita nggak bisa usulinya kalau 11 rakaat. Ya, itu umpamanya, ya. Itu baru ganjil disebutnya. Kalau 2 berarti bagian dari witir, minal witri. Rakaat ini, ya. Belumnya nantinya setelah itu, ya. Dari sholat tasbihnya, sholat sunnah firdaus, sholat hifzil iman, ya, sholat taubatnya, sholat taatnya, sholat hajatnya, sholat tahajudnya, ya, nggak pernah berhenti itu, ya, subuhnya, ya, qobliyahnya, farduknya, isyroknya, duhanya, awabin, di antara duha ke zuhur, ya, kemudian sholat zuhur qobliyah ba'diyahnya, awabin lagi antara zuhur ke asar. Mau berangkat dari rumah sholat sunnah dulu 2 rakaat. Pulang dari mana-mana nyampe rumah sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Mau tidur sholat sunnah dulu 2 rakaat. Mau nangkring sholat sunnah dulu 2 rakaat. Itu mau sempat wow. Buru kan? Buru. Iya. Ya. Firdaus, sholat hifzil iman, sholat marid, ya. Banyak sekali sholat safar. Semuanya ada waktu-waktunya, ya. Semuanya dibagi dengan waktu. Enggak sholat mulu, enggak, ya. Ada waktunya semuanya. Bahkan ada larangan di dalam sholat, ya. Pada subuh ada larangan, pada asyar ada larangan. Itu paling utama. Itu hadis bin Nikmah, ya. Saya punya temen, dia orang alim, ya, dia orang alim tuh, guru saya juga tuh. Selama ini tahun-tahun kemarin, ya, dia rajin sholat sunnah, nggak pernah ketinggalan, wiridnya pun sama. Tapi dengan kesibukannya, dengan kealimannya, banyak taklim di mana-mana. Ya taklim, dia ngajar pada maghrib, pada isya, ya. Membuat sholat sunnahnya itu terbengkalai. Jadi sedikit sekali sholat sunnahnya. Guru-guru hadir ke majelis taklim dia untuk ngajar. Padahal itu wajib tuh, ya. Tetapi selama kurun beberapa tahun ke belakang yang dia rasakan, ya, dari taklim itu dia secara jujur mengatakan, ya, ada sesuatu yang keserimpet di dalam hati saya. Gitu dia bilang, ya. Yang keduanya dari fadilahnya yang dia rasakan, keberkahannya belum ada sampai saat ini. Jadi daya setrum dia kepada Allah itu hilang, ya. Magnetnya kepada Allah itu nggak ada, gitu. Akhirnya ya setelah ngobrol-ngobrol, ya, dia tinggalkan taklimnya itu, ya. Kemudian dia menuju kembali kepada terus continue di dalam rangka menunaikan sholat sunnah dan zikir tawiridnya. Baru terasa lagi dia bilang, ya, ada lagi daya setrum dia kepada Allah, gitu, ya. Magnetnya ada lagi kepada Allah. Sholat sunnah, dengan sholat sunnah, dengan zikirnya, dengan wiridnya. Kita mah, ya, dia begitu juga alim dia mah, ya. Alim kalau dia mau begitu juga sudah tahu semua hukum-hukum agama, ilmu-ilmu agama. Nah kalau kita mah kagak ngaji, gitu ya. Jadi tambah berantakan kita, ya. Tambah berantakan ibadah kita. Oke, saya memang alim, ya, udah ada modal kalau dia. Di antaranya, ya.
Wa yaquluna haji fawaidun alaina li ajli iqdarina alaiha. Dia mengatakan bahwa ya ini adalah suatu fawaid alaina, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepadaku, ya, tentang ketentuan Allah kepadaku ini dalam rangka menunaikan masalah-masalah sunnah. Enggak sedikit orang yang enggak diberi kemampuan oleh Allah untuk menunaikan sholat sunnah, padahal sehat dan afiat, waktunya banyak, ya, keker sehat fisiknya, tapi enggak diberi kemampuan oleh Allah. Karena ketentuan Allah, ya, dengan usaha kita kemudian Allah tentukan itu. Fisik sehat, afiat, ya. Nyampe ke masjid mestinya sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena orang-orang udah pada kumpul, ya, mau sholat jenazah, mau urusan maulid, urusan syiar Islam, masuk datang nggak sholat tahiyatul masjid, langsung duduk. Tuh, ya. Padahal mereka tahu kalau sholat sunnah itu tahiyatul masjid adalah menghormati masjid, diisyaratkan oleh Nabi. Nggak pakai tahiyatul masjid lagi. Nggak sholat di masjid 2 rakaat nggak apa-apa, ya. Masjid selesai baru gitu duduk nyamperin. Ini kalau cinta sama sunnah begitu jadinya. Istighaluna bil ibadati, ya, dimana kami ini sibuk di dalam rangka beribadah. Abadat dahri faridun alaina, selama-lamanya fardun alaina, merupakan kewajiban bagi kami, gitu, ya. Jadi dia betul-betul beribadah kepada Allah, menyibukkan diri, ya, selama-lamanya, sepanjang hidupnya itu, karena merasa wajib dalam rangka beribadah kepada Allah, gitu, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Merasa wajib beribadah kepada Allah. La yu'duna li anfusihim nafilatan fil jumlah. Mereka itu, ya, tidak pernah menghitung-hitung dan tidak pernah beranggapan buat diri mereka, ya, nafilatan fil jumlah, seluruh ibadahnya dianggapnya nggak ada sunnah, yang ada cuma fardu semua, gitu. Seolah-olah dia beranggapan doang, ya. Padahal sunnah udah jelas, wajib juga sudah jelas. Tapi karena dia merasa wajib beribadah kepada Allah, ya, sampai-sampai masalah sunnah dia rasakan adalah suatu kewajiban dia kepada Allah, gitu, ya. Orang yang udah biasa begitu, ya, merasa kehilangan, merasa tertinggal, merasa kecewa kalau dia nggak menunaikan masalah sunnah karena udah biasa, ya. Rugi besar dia nggak dapat hadiah dari Allah, gitu, ya. Kan hadiah tuh. Kalau kita mah orang nggak biasa, ya, tenang-tenang saja bah kita begitu. Ya, tinggalan juga, ya. Kita nggak sholat tahajud, tenang-tenang aja, ya. Itu tuh kita. Karena nggak merasa wajib bagi kita. Kita anggapnya sunnah, sepele anggapnya. Auliyaullahi azza wa jalla lahum, ya, dari kemarin tuh, ya, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala itu lahum, bagi mereka tadi, munabbihun, ya, yunabbihuhum, dimana mereka itu, ya, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang membangkitkan kepada mereka, ada yang membangunkan sama mereka itu, para aulia Allah, orang-orang soleh, ya. Orang kalau dia dijaga oleh Allah, ya,
untuk sholat malamnya itu ada aja penyebabnya. Sampai dia bangun dan kemudian dia sholat malam, sholat lail. Ya, ada penyebabnya itu. Ya, mukanya lah kejatuhan cecek. Ada sebabnya. Dibangunin tuh dia. Ya, kakinya lagi gigit tikus. Ya, tikus merambat gigit. Kucing lah gigit kupingnya. Ya, ada penyebabnya. Dibangunkan. Ya, apalagi kalau sekarang ada ikhtiar kita tuh, ya. Ada alarm. Alarm ada kita hidupkan, umpama jam 3:30 kita hidupin tuh. Ya. Supaya dengan sababiyah itu kita bisa terbangun. Tetap aja kagak bangun, kagak dibangunin mau Allah. Ya, gitu. Apalagi bocah sekarang nih, bocah sekarang, ya, jangankan alarm yang dihidupin, kucing berantem dekat kupingnya nggak bangun. Kalau kucing berantem kan berdua sambatan luar biasa ya, ya, agak bangun. Gitu. Karena nggak dibangunin sama Allah dan dia nggak minta dibangunin sama Allah. Ya, mestinya kita tadi itu minta dibangunkan oleh Allah, ya Allah, bangunkan hambamu. Ya, nggak dibangunin, mestinya minta tolong kepada Allah. Siapa yang bangunin tugasnya adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril dibilang oleh Allah, wahai Jibril, gum pula, wanum pula. Ya, bangunkan si fulan dan tidurkan si fulan. Malaikat Jibril. Ya, ditugaskan oleh Allah untuk bangunin kita tuh. Ya, untuk bangunin para hambanya yang dibangkitkan, dibangunkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang soleh begitu. Selalu saja terjaga dia. Ya. Kondisi dia istirahatnya di malam hari jam berapa aja selalu terjaga, tepat pada waktunya. Para aulia Allah. Walaupun tidurnya kita nih, walaupun tidur jam 9 dengan harapan ntar jam 2:30 atau jam 2, jam 3 kita bisa bangun. Ya kagak itu. Ya, karena tadi nggak minta tolong. Kita hanya berusaha dengan kemauan kita aja. Ya, ntar gue bangun jam sekian. Ya, kagak. Makanya kudu ada niat. Ada niat tuh. Ya, dalam hati begitu mau tidur kita niat dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya niat tahajud sama Allah. Ya, ternyata kagak. Bangun jam 5. Ya, dari niatnya itu sudah dicatat 1 oleh Allah. Ya, niatnya aja udah jadinya dah. Ya, udah niat doang. Niatul mu'mini khairun min amalih. Itu. Ya. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik dari perbuatannya, dari amalnya. Dan niat bangkit, niat yang didorong oleh semangat, tapi ya, niat yang didorong oleh kemauan, bukan niat yang niatnya cuma begitu doang tadi. Ya, saya dapat pahala niat, ya itu mah nggak didorong oleh kemauan namanya. Ya. Tapi niat yang didorong oleh keinginan, kemauan dan semangat. Itu ya. Mereka tidak beranggapan pada diri mereka itu khusus buat mereka, ya, bahwa sholat sunnah itu atau masalah-masalah sunnah secara keseluruhannya bagi mereka dianggap wajib sama mereka. Ya. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ya, mereka itu witir wajib bagi dia. Witir wajib bagi dia, karena memang sudah dianggap sebagai hal yang wajib, mesti sama dia. Habis sholat isya dia witir beberapa rakaat, 2. Ntar begitu bangun malam dia terusin lagi tuh sampai jumlahnya, ya, maksimal 11 rakaat. Ya, bangun malam tahajud dia witir. Ya, dia terusin. Dia wajib sama dia itu. Ya. Ini syarat baginda Nabi, ya. Akhirilah sholat isya kamu itu dengan witir. Bukan ditutup.
Ada orang mengatakan ditutup, ibadah maka kagak ditutup. Ya. Artinya akhirnya bagaimana? Ya. Di situ mafhumnya adalah bil kinayah. Artinya sholat witir jangan sampai ditinggal gitu. Ya. Setelah sholat isya, sholat witir jangan sampai ditinggal. Akhirnya itu gitu. Ya. Dari baginda Nabi. Bukan berarti setelah sholat witir udah nggak ada sholat sunnah lagi. Ya. Sholat nggak ditutup. Ya, nggak boleh tuh pada asar dan pada subuh kecuali ada sebab. Ya, ada sebab boleh disolatkan mayit, ada sebab lebih dulu. Ya, perbolehkan. Ini nggak bisa, ya, rusak semacam itu. Ada aja ya yang membangunkannya, mensyaratkannya. Cuma oleh karena itu kita harus punya semangat, ya, punya kemauan. Wa mu'allimun yu'allimuhum. Nah, ada juga para orang-orang soleh itu, para aulia Allah itu, ada mu'allim yang mengajarkan mereka itu. Nah, ini kita bingung nih, ya. Ada mu'allim, ada hamba Allah yang mengajarkan kepada mereka. Ada aja penyebab, ya. Yuhayyul haqqu lahum, ya, asbabul muta'allim gitu, ya. Asbabul ta'allum. Di mana ada aja yang menyebabkan, ya, kepada mereka itu penyebab-penyebab, ya, dia itu mendapatkan ilmu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Para aulia Allah, orang-orang soleh begitu. Makanya, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya ada ulama yang diilhami oleh Allah. Ya. Jadi fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Gitu. Ya. Kalau kita betul-betul kepada Allah, ya, takwa kita kepada Allah yang sesungguhnya, ya, insya Allah kita pun termasuk bisa kita, ya, diantara mereka itu yang diilhami oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah, ya, ilmunya langsung gitu, ya, diberikan oleh Allah. Itu seperti para aulia Allah begitu. Nah, orang soleh itu karena sangat takarubnya kepada Allah, ya, karena banyak sekali ubudiyahnya kepada Allah sampai Allah cinta, ya, sampai dia diberikan sesuatu oleh Allah, ya, yang enggak bisa dipelajari dari guru, gitu, ya, yang sesuatu enggak didapat dia dari makhluk, dari orang lain, ya, kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin, ya, begitu, law annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimuhu. Kalau saja seandainya ada seorang yang beriman ada di puncak gunung, seorang yang beriman kepada Allah adanya di puncak gunung, ya, itu Allah kirim kepada orang tadi itu, ya, yang ada di puncak gunung yang beriman tadi, aliman yu'allimuhu, ya, seorang hamba yang mengajarkan tentang ilmu kepada dia. Bagaimana maksudnya? Ya, ini kan isyaratnya lau anna, ya, seandainya gitu, ya, di puncak gunung aja masih Allah kirim orang alim untuk mengajarkan dia seseorang. Bagaimana kalau di dunia ramai, ya, bagaimana kalau di tempat-tempat semacam kita, di pedesaan, di kota dan lain sebagainya, ya, lebih-lebih berarti, ya, orang dia berada di puncak gunung aja masih Allah kirim, ya, aliman yu'allimuhu, dari antara hamba Allah yang mengajarkan tentang ilmu kepada dia. Baginda Nabi coba lihat, ya, di Gua Hira baginda Nabi sendirian, ya, dengan nilai keimanan yang mantap kepada Allah, penyerahan dirinya kepada Allah, ya, takarrubnya kepada Allah, ya, laqayyadallahu lahu aliman,
yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dia itu. Ya, baginda Nabi Allah berikan Al-Qur'anul Karim. Itu di Gua Hira sendiri. Itu kan Nabi. Nah, ini nih, ya. Bukankah Nabi itu menjadi uswah, menjadi contoh bagi kita yang perlu diteladani dan diikuti? Baginda Nabi ya, perlu diteladani dan diikuti perjalanannya. Ya. Walaupun tidak semua, ya, tidak semua af'al, tidak semua perbuatan Nabi itu boleh diikuti, enggak semua. Ada perbuatan-perbuatan Nabi yang enggak boleh diikuti oleh umatnya, khusus buat Nabi. Ya. Nabi mencium kening istrinya, kemudian Nabi langsung sholat. Itu kan perbuatan. Ya. Perbuatan Nabi khusus buat Nabi. Jangan dicontoh yang begitu mah. Ya wis wudu kita cari bini kita cium keningnya, sholat. Itu ya. Yang dicontoh. Ya. Khusus buat Nabi itu. Bukan buat kita. Nabi enggak batal, kagak. Ya. Kenapa kemudian? Yang kedua, karena kebiasaan wanita-wanita Arabiah ketika itu memakai cadar. Ya, kan ada cadarnya di wanita itu, ya. Apalagi yang muslimahnya. Seperti istri-istri Nabi pakai cadar. Maka begitu dicium keningnya enggak mengenai kulitnya. Nabi langsung sholat. Yang ketiganya, kata Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat firman Allah au lamastumun nisa, ya, ayat itu belum diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi, maka Nabi enggak batal. Maka setelah ayat itu diturunkan au lamastumun nisa, maka baginda Nabi pun batal, ya, ataupun menyentuh, ya, lamasa, ya, masa atau lamasa. Maka imam yang lain mengatakan lamasa artinya bimana dukhul, kalau dia bukan menyentuh. Ada yang menggauli istri batal gitu. Kalau lamasa menurut Imam Syafi'i, lamasa maknanya adalah menyentuh antara kulit dengan kulit. Itu batal. Nah, ketika itu, ya, ayat itu belum diturunkan, makanya enggak batal. Setelah diturunkan batal Nabi. Ya. Termasuk lagi sholat, ya. Siti Aisyah itu mencari baginda Nabi, ya, kakinya kesentuh gitu, ya. Kakinya kesentuh tumit Nabi enggak batal, terus aja sholat. Itu kan maknanya belum jihar, belum jelas, ya. Apakah di saat tumit Nabi tersentuh, ya, tersentuhnya langsung dengan kulit sama kulit apa bukan? Gitu. Itu enggak jihar maknanya. Belum jelas. Masih perlu ditakwil lagi. Ya. Apakah pada saat itu Siti Aisyah menggunakan pakaian yang menutupi bagian kakinya, apa tidak? Kan gitu. Ya. Nggak jelas tuh, belum jelas, ya. Masih perlu ditakwil lagi, dibahas lagi masih. Banyak, ya. Itu perbuatan, ya. Enggak. Nabi itu enggak selamanya boleh diikuti sama kita. Istri baginda Nabi istrinya 9. Ya, kita cukup 4. Gak boleh, ya, punya istri itu 5 masih jadiin semua. Batasannya 4, ya, pertama, kedua, ketiga, keempat. Boleh tuh 4 semua jadiin, boleh kalau mampu, ya, kalau mampu segala-galanya itu, ya, mampu semua dah, ya. Badan sehat, harta banyak, ya, keadilan fisiknya bisa semua adil, silakan 4 jadiin semua. Kalau mau nemu lagi, ada lagi yang cakep lagi umpamanya, copotin atuk, copotin, ya, ambil lagi atuk 4 juga, gitu. Itu kalau secara hukum bolehnya, gitu, ya, secara hukum itu boleh. Tapi
tadi, ya. Kita hanya boleh batasan 4, nggak boleh lebih dari itu, 5, 6 nggak boleh. Sekaligus masih disatuin aja, ya. Jadi batasan yang dijadikannya 4. Itu kan af'al, perbuatan baginda Nabi, ya. Nah, kalau masalah-masalah yang lain, ya, Nabi adalah uswah, menjadi contoh bagi kita, perlu diteladani semuanya, ya. Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Lihat tuh, ya. Timbul perdebatan, timbul ikhtilafiyah menjadi rahmat, ya. Ada yang sholatnya naruhnya di sini, biarin, masih sholat dia, ya. Ada yang naruhnya di bawah sini tangannya, biarin, masih sholat. Ada yang kita Imam Syafi'i di sini, ya. Silakan, nggak apa-apa, sholat, ya. Ikhtilafiyah. Secara zahiriyah, ya. Nah, baginda Nabi mengisyaratkan, sholatlah kamu sebagaimana ya kalian itu atau kamu itu melihat aku sholat. Dalam maknawiyahnya yang kita lihat, yang dipahami oleh ulama-ulama kita, ya, bukan sekedar di dalam rangka bagaimana Nabi gerakannya sholat dan prakteknya sholat, ya, tapi sejauh mana kehusyuan baginda Nabi di dalam sholat. Itu, ya, maknawiyahnya tuh. Nah, kalau itu kan kita nggak bisa melihat, tapi baginda Nabi adalah yang khusyuk, maka dilihat oleh mata keimanan, mata keyakinan alias mata rohaniyah kita, gitu, ya. Ada berdasarkan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Nah, ini yang terpentingnya begitu, ya. Baginda Nabi sholat kedua kakinya sampai membengkak, ya. Walaupun beliau itu sudah dijamin surga oleh Allah, haram masuk neraka, ya. Tapi baginda Nabi sholat sunnah kakinya sampai bengkak, memberikan contoh pada umatnya, ya. Hai umatku, dari zaman kalian belum apa-apa, ya. Itu kalian lemah, kalian kecil-kecil, golongan semakin sono semakin kecil, ya. Masih kecil udah berkumis. Umat akhir zaman begitu, kecil udah berkumis, ya. Contohkan oleh Nabi. Nah, itu yang perlu disyaratkan, ya. Nabi jawab, ya, pada Siti Aisyah bahwa bukankah aku ini adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah, ya. Wa'bud wa kun minasyakirin. Ibadahlah kau kepada Allah dan adalah kamu itu termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Itu mestinya, ya. Ibadah pandai bersyukur kepada Allah. La tasta'ir kalimatas sholihin, ya. Janganlah engkau meminjam ucapan orang-orang soleh, wa tatakallamu biha, dan kau berbicara, ya. Engkau berbicara biha terhadap ucapan-ucapan orang soleh, watadmuha linafsika, dan engkau mengaku watadmuha linafsika, dan engkau mengaku ucapan-ucapan itu adalah ucapan yang keluar dari lisan kamu, ya. Al-ariyatu la takhfa. Orang yang minjem itu nggak samar, nggak, ya. La sahma, nggak samar lagi, jelas. Ikbas mimma lika la minal ariyah. Pergunakanlah apa yang kamu punya, ya. Usahakanlah apa yang kamu punya. La minal ariyah, bukan dari boleh minjem sama orang. Itu, ya. Sampai termasuk ucapan orang-orang soleh, ya. Kita atau orang-orang itu kebanyakan boleh minjem dari ucapan orang-orang soleh, bukan dari kalam yang keluar dari hatinya, ya. Dengar orang-orang soleh bicara begitu, dia ngikut bicara begitu supaya dianggap adalah bicara dia, padahal boleh minjem sama orang soleh. Mestinya bagaimana? Mestinya kita itu kalau bicara menurut
syekh anu, menurut ulama anu begini begitu. Ya. Bukan ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya dan padahal itu dari ulama-ulama terdahulu dan dia supaya dianggap itu adalah hasil bicara dia. Ya. Padahal kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang sodik, ya, dia bicaranya itu dibimbing oleh Allah. Maka kalamnya mengeluarkan kalam hikmah. Ya. Kalam hikmah itu ada kalam yang dapat menyinari hati orang lain manakala dia berbicara. Itu, ya. Orang lain hatinya bergetar, dapat menerima, ya, terjaga dia dan ada kesadaran, bangkit hatinya itu, ya. Itu karena lisannya itu dari hatinya itu digerakkan oleh Allah, maka timbul kalam hikmah. Itu begitu. Ya, kalau boleh minjem mah nggak timbul kalam hikmah. Tetap aja nggak ada getaran di dalam hati kita itu. Gitu, ya. Nggak ada terkesimanya, nggak ada berusaha kita untuk merapikan dan memperbaiki. Gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah lakal hamdu wa mintal fardhi wa ilaikal